Selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Baik? Bagus. Hari ini kita masih ibadah online ya adik-adik, karena masih ada virus corona. Nah, kita bisa melakukan pencegahan dini untuk virus ini. Yang pertama, cuci tangan sebelum dan sesudah makan. Juga sehabis memegang benda-benda di sekitar adik-adik ya. Cuci tangannya pakai sabun di bawah air mengalir. Yang kedua, rajin olahraga dan istirahat yang cukup ya. Yang ketiga, konsumsi makanan yang bergizi, terutama sayur dan buah. Yang keempat, jangan lupa minum air putih. Yang kelima, stay at home, belajar dan bermain di rumah saja ya. Yang keenam, jika ada keperluan untuk keluar rumah, jangan lupa pakai apa? Betul, jangan lupa pakai masker. Oke adik-adik, sebelum mulai ibadah, siapkan dulu Alkitabnya, kidung ceria, dan uang persembahan yang sudah dimasukkan ke dalam amplop ya. Oke adik-adik, sebelum kita mulai ibadah, kita mau nyanyi dulu dari kidung ceria nomor 23. Kidung ceria nomor 23, judulnya Anak-anak Puji Nama Allah. Lagi, anak-anak puji nama Allah, agunglah kasih-Nya. Anak-anak puji nama Allah, agunglah kasih-Nya. Oke adik-adik, sebelum kita mulai ibadah, kita mau berdoa dulu. Lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan, Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan, karena Engkau sudah membangunkan kami di pagi hari ini untuk beribadah ya Tuhan. Tuhan, sebentar juga kami akan memulai ibadah ini. Kiranya Tuhan memberkati ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Kami juga akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kiranya apa yang kami dengarkan boleh menjadi pelita dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu saja kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, sekarang kita mau membaca firman Tuhan. Semuanya bangkit berdiri. Ya bagus. Buka Alkitabnya dari 1 Korintus pasal 4 ayat 6 sampai 13. Sudah? Korintus di perjanjian lama atau perjanjian baru? Betul, di perjanjian baru. Buka 1 Korintus pasal 4 ayat 6 sampai 13. Sudah ketemu semua? Oke. Kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Rendahkanlah dirimu. Saudara-saudara, kata-kata ini aku kenakan pada diriku sendiri dan pada Apolos, karena kamu, supaya dari teladan kami, kamu belajar apakah artinya ungkapan, jangan melampaui yang ada tertulis, supaya jangan ada di antara kamu yang menyombongkan diri dengan jalan mengutamakan yang satu daripada yang lain. Sebab, siapakah yang menganggap engkau begitu penting? Dan apakah yang engkau punyai yang tidak engkau terima? Dan jika engkau memang menerimanya, mengapakah engkau memegahkan diri seolah-olah engkau tidak menerimanya? Kamu telah kenyang, kamu telah menjadi kaya. Tanpa kami, kamu telah menjadi raja. Ah, alangkah baiknya kalau benar demikian, bahwa kamu telah menjadi raja, sehingga kamu pun turut menjadi raja dengan kamu. Sebab, menurut pendapatku, Allah memberikan kepada kami, para rasul, tempat yang paling rendah,
sama seperti orang-orang yang telah dijatuhi hukuman mati. Sebab kami telah menjadi tontonan bagi dunia, bagi malaikat-malaikat dan bagi manusia. Kami bodoh oleh karena Kristus, tetapi kamu arif dalam Kristus. Kami lemah, tetapi kamu kuat. Kamu mulia, tetapi kami hina. Sampai pada saat ini kami lapar, haus, telanjang, dipukul, dan hidup mengembara. Kami melakukan pekerjaan tangan yang berat. Kalau kami dimaki, kami memberkati. Kalau kami dianiaya, kami sabar. Kalau kami difitnah, kami tetap menjawab dengan ramah. Kami telah menjadi sama dengan sampah dunia, sama dengan kotoran dari segala sesuatu sampai pada saat ini. Oke, adik-adik, boleh duduk kembali. Mari kita dengarkan firman Tuhan. Oke, siapa yang sudah siap mendengarkan cerita setelah membaca firman Tuhan tadi? Oke, bagus. Gini, kakak punya 3 tokoh. Yang pertama, Paulus. Yang kedua, Apolos. Yang ketiga, Jemaat Korintus. Oke, kakak punya pertanyaan. Siapa Paulus dan Apolos ini ya? Ada yang tahu? Ya, Paulus dan Apolos adalah rasul. Tugasnya rasul itu memberitakan Injil, mengajarkan, dan memberitakan firman Tuhan agar orang-orang percaya kepada Tuhan. Lalu Jemaat Korintus. Jemaat Korintus ini siapa ya? Ya, betul. Jemaat Korintus adalah pengikut-pengikut atau orang-orang yang percaya kepada Tuhan yang tinggal di kota Korintus. Kota Korintus itu sekarang letaknya ada di sebuah negara yang namanya Yunani. Oke, nah adik-adik, jadi ceritanya gini. Rasul Paulus ini sudah mengajarkan Injil selama 18 bulan atau 1 tahun 6 bulan. Sehingga terbentuklah Jemaat Korintus. Nah adik-adik, Rasul Paulus ini kan nggak hanya mengabarkan Injil di kota Korintus saja, tapi pindah-pindah. Nanti dari kota Korintus pindah ke wilayah yang satu, pindah ke wilayah yang lainnya lagi. Nah, sehingga Jemaat Korintus yang usianya masih 18 bulan ini, 1 tahun 6 bulan, mereka masih butuh bimbingan. Ibaratnya seperti bayi yang baru lahir. Bayi baru lahir bisa langsung jalan nggak? Nggak ya? Bisa langsung makan sendiri? Nggak juga. Bisa langsung bicara? Nggak juga. Apalagi membedakan baik dan buruk. Masih butuh bimbingan dari orang tua ya. Sama seperti halnya Jemaat Korintus. Mereka masih butuh bimbingan dan pengajaran dari Rasul Paulus. Nah, gimana caranya mereka bisa mendapatkan pengajaran tersebut dari Rasul Paulus, sementara Rasul Paulus sudah pindah ke wilayah yang lain? Mereka bisa mengirimkan surat atau mengutus seseorang untuk bertemu dengan Rasul Paulus. Nah adik-adik, suatu hari saat Rasul Paulus sedang mengajar atau mengabarkan Injil di sebuah kota yang namanya Efesus, yang jaraknya sekitar 772 km dari kota Korintus, Rasul Paulus menerima sebuah surat. Suratnya datang dari seorang utusan di Jemaat Korintus. Kira-kira isi suratnya apa ya? Ada yang tahu? Ya, isi suratnya berisi tentang perselisihan. Wah, berat nih. Perselisihan di antara Jemaat Korintus. Bahkan mereka juga saling menuding. Selain itu, mereka juga suka memegahkan diri mereka atau saling sombong. Ada yang merasa hebat karena mereka punya harta. Ada juga yang merasa hebat karena mereka punya kuasa. Ada juga yang merasa hebat karena mereka merasa lebih keren, lebih kuat daripada yang lainnya. Sampai saking sombongnya mereka nih adik-adik, mereka meragukan status rasul dari Paulus. Mereka sampai bertanya-tanya sendiri, wah ini Rasul Paulus beneran rasul nggak ya? Ini Paulus beneran utusan Tuhan nggak sih? Ah, kayaknya enggak deh. Karena apa coba adik-adik mereka berpikir seperti itu?
Iya, karena datang seorang penginjil yang baru yang bernama Apolos. Adik-adik masih ingat kan yang tadi kakak sebutkan 3 tokoh yang pertama? Ya, betul, Apolos. Padahal Apolos ini sama-sama seperti Rasul Paulus, tugasnya mengabarkan Injil, meneruskan Rasul Paulus di kota Korintus. Tapi beberapa jemaat menganggap Apolos ini statusnya lebih tinggi daripada Paulus. Nah, adik-adik, lalu apa yang terjadi ya? Ya, akhirnya jemaat Korintus mereka pilih-pilih. Mereka pilih-pilih rasul kesayangan. Ada yang pilih Apolos, ada yang lebih suka diajar oleh Rasul Paulus. Mereka saling berselisih. Mereka ada yang bilang gini, aku lebih suka diajar sama Apolos deh, lebih keren. Enggak. Tapi kalau aku lebih sukanya diajar sama Paulus. Paulus tuh lebih oke deh. Mereka saling membandingkan rasul dengan yang lainnya. Nah, adik-adik, gawat banget nih. Jemaat Korintus bisa mengalami yang namanya perpecahan, bisa mengancam perdamaian di jemaat Korintus. Nah, kira-kira sikap dari Rasul Paulus sendiri gimana ya atas surat yang diterima tersebut? Ya, Rasul Paulus membalas surat tersebut. Rasul Paulus menyampaikan pesan. Nah, kira-kira isi pesannya apa ya adik-adik? Ada yang tahu nggak? Nah, Rasul Paulus punya 2 pesan inti untuk jemaat Korintus yang sedang mengalami perselisihan dan yang suka memegahkan diri atau sombong ini. 2 pesan utamanya, yang pertama Rasul Paulus bilang, mereka tidak boleh memandang para rasul lebih tinggi satu sama lain. Karena pada dasarnya, semua rasul itu sama-sama mengajarkan firman Tuhan, sama-sama mengabarkan Injil yang sama. Nah, jadi tidak baik untuk pilih-pilih rasul, apalagi pilih-pilih rasul kesayangan. Kata Rasul Paulus itu nggak baik. Ya. Nah, pesan Rasul Paulus yang kedua, mereka tidak boleh memegahkan dirinya masing-masing. Mereka nggak boleh sombong-sombong atas apa yang mereka miliki. Karena pada dasarnya, apa yang ada pada kita milik siapa? Betul, apa yang ada pada kita adalah milik Tuhan. Jadi ada baiknya kita bersikaplah rendah hati. Oke? Nah, adik-adik, dalam kehidupan sehari-hari kita, misalnya di sekolah, jika ada teman ini nggak terlalu akrab nih misalnya sama kita, bukan teman yang satu kelompok gitu sama kita. Nah, teman kita ini dia minta diajarkan tugas sekolah kepada kita. Nah, teman tersebut tahu kalau adik-adik tuh paham tentang tugas yang diberikan oleh guru. Dia minta diajarkan sama adik-adik. Kira-kira adik-adik ajarin nggak? Walaupun teman tersebut bukan teman yang akrab sama kita, bukan teman yang suka main sama kita, tetap diajarin nggak? Ya, betul, harus tetap diajarkan. Kita nggak boleh pilih-pilih teman, apalagi pilih-pilih untuk ngajarin orang. Nah, yang kedua, siapa yang suka pilih-pilih guru? Atau siapa yang suka pilih-pilih kakak layan? Nah, misalnya bilang kayak gini, aku lebih suka nih diajar sama guru yang ini, soalnya lebih enak. Enggak, kalau aku lebih suka diajar sama guru yang ini, lebih keren. Guru yang lain nggak keren dibandingin guru yang ini nih. Siapa yang pernah bilang kayak gitu? Atau kayak gini, kalau aku lebih suka diajar sama kakak layan yang ini karena lebih baik, lebih keren. Terus yang satu lagi bilang, enggak, kakak layan yang ini nih yang lebih oke. Siapa yang pernah kayak gitu membanding-bandingkan guru atau kakak layan? Enggak ya, nggak ada yang pernah kan? Nah, sikap seperti itu tidak baik ya adik-adik. Karena guru dan kakak layan sama-sama mengajarkan kebaikan untuk adik-adik. Oke, berikutnya, siapa yang punya kelebihan? Misalnya, lebih pandai bernyanyi, lebih pandai belajar matematika, lebih pandai belajar bahasa Inggris, atau lebih pandai bermain alat musik. Ada yang punya kelebihan? Pasti punya kan?
Nah, adik-adik, kalau kita punya kelebihan, tidak boleh dipamer-pamerkan, apalagi disombong-sombongin ke teman-teman adik-adik. Kira-kira kalau sikap seperti itu baik nggak? Misalnya adik-adik bilang gini, ih aku jago nih, aku lebih jago main gitar dibandingin kamu. Wah, kalau aku nih lebih jago nih pelajaran matematika, aku ranking 1 terus. Kamu kan nggak jago matematika. Adik pernah kayak gitu? Pasti nggak ada kan? Nah, sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak boleh menyombongkan apa yang ada pada kita, kelebihan apa yang kita miliki. Tapi sebaliknya, kita harus bersikap rendah hati. Dan yang paling penting, bersyukur atas apa yang kita miliki. Nah adik-adik, jika adik-adik mampu melakukan kebaikan dengan tidak pilih kasih dan lebih memilih bersikap rendah hati, itu artinya adik-adik sudah menjadi anak Tuhan yang baik, yang mendengarkan atau menerapkan apa yang telah Rasul Paulus perintahkan atau pesankan kepada jemaat-jemaat di Korintus. Amin. Oke adik-adik, untuk merespon firman Tuhan, kita akan nyanyi dari Kidung Ceria nomor 269, Tinggallah dalam Yesus. Bait pertama dan kedua. Kedua, kita sebagai ranting pasti berbuah, asal dengan setia tinggal di dalamnya. Tinggallah dalam Yesus, muliakan namanya. Hidup berlimpah kurnia hanya di dalamnya. Oke, sekarang kita mau berdoa. Kita mau doa syafaat. Lipat tangannya, tutup mata, tundukkan kepala. Mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan, Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih untuk firman yang telah kami dengar pada pagi ini. Kiranya ya Tuhan, firman yang telah kami dengar tadi boleh menjadi pelita bagi kehidupan kami sehari-hari. Ajar kami ya Tuhan untuk mampu melakukan pesan-pesan seperti yang Rasul Paulus sampaikan. Ajar kami supaya kami menjadi anak yang rendah hati dan tidak pilih-pilih teman atau pilih-pilih guru maupun kakak lain ya Tuhan. Kiranya ya Tuhan, Tuhan memberkati juga kehidupan kami sehari-hari, terutama di tengah pandemi virus corona ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan mau tetap lindungi kami dan keluarga kami, juga orang tua kami, kakek nenek kami, saudara-saudara kami, kakak dan adik kami, opa oma kami ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan mau berkati Indonesia ini ya Tuhan, agar kiranya virus COVID-19 ini boleh segera mereda di negara kami ya Tuhan. Berkati juga ya Tuhan gereja-gereja kami, gereja-gereja di seluruh dunia ya Tuhan, khususnya GPB Pengharapan, agar kiranya ya Tuhan kami boleh beribadah kembali di gedung gereja kami ya Tuhan setelah pandemi ini berakhir ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk teman-teman kami yang mungkin dalam kelemahan tubuh. Kiranya Tuhan mau sembuhkan mereka. Berkati juga ya Tuhan obat-obatan, makanan, dan minuman yang mereka konsumsi agar boleh berguna bagi kesembuhan tubuh mereka. Berkati juga ya Tuhan teman-teman kami yang sedang berulang tahun.
Kiranya ya Tuhan, Tuhan mau panjangkan umur mereka, berikan kesehatan dan kekuatan bagi mereka. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan. Inilah doa yang kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke, adik-adik, sekarang tiba waktunya untuk memberikan persembahan. Sudah disiapkan persembahannya? Oke, persembahannya dimasukkan ke dalam amplop ya. Nah, setelah dimasukkan ke dalam amplop, adik-adik boleh serahkan ke gereja, dibantu oleh papa mama ya. Oke adik-adik, sekarang kita mau nyanyi lagu penutup. Semuanya bangkit berdiri. Sudah berdiri semua? Bagus. Kita mau nyanyi dari Kidung Ceria 265 yang judulnya Yesus Berpesan bait pertama dan kedua. Pakai gerakan semua ya. Yesus berpesan melanda, kamu harus jadi lilin gemerlap, anak masing-masing di sekitarnya, dalam dunia ini bersinarlah. Yesus berpesan bersinarlah terang, ulunmu kulihat malam dan siang, anak masing-masing di sekitarnya, untuk hormat Tuhan bersinarlah. Oke, sekarang kita mau berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepala. Mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan, Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan, karena Engkau sudah memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Tuhan Yesus, berkati juga ya Tuhan kehidupan kami 1 minggu mendatang, agar kiranya kami boleh kembali beribadah pada hari Minggu nanti ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami serahkan seluruh kehidupan kami hanya ke dalam tangan penyertaan-Mu. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selamat hari Minggu. Sampai ketemu di video minggu depan. Dah.